sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan menganut agama Islam terbesar di dunia. Karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara. Pada kala itu, teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Ada banyak teori yang menerapkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah dan sekitar tahun 700 Masehi pada masa Islam di tanah Arab tersebut mengutus utusan untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau permukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya permukiman Arab inilah yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Dewes dan dikembangkan oleh Snout Huronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Brijayasuprato yang meyakini awal mudah sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Teori India ini atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dari India Muslim atau Gujarat yang perdagangan di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dan Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuknya sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik Asale yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batuan nisan Malik Asale sangat mirip dengan batuan nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik Asale. Yang kedua, ada teori Arab atau Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk Indonesia langsung dari Arab atau Mekah. Pada masa ini, teori ini didukung oleh Van Leur hingga budaya Hakma atau Abdul Malik Karlim pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Bukan Hakma menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hakma ini adalah berupa sumber dari masa kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi.
Selain itu, di kawasan tersebut yang dapat saat ini merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Runukdin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga, ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mulai sejarah masuknya agama Islam. Yang ketiga, ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung. Ketiga, ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama. Ketiga, ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Dejadiningrat yang Umar Hamid Hussein. Dejadiningrat ini berpendapat jika teori Persia. Yang keempat, ada teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Saddin yang berasal dari Sadina. Pada masa itu bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam ini, Cina yang tertulis oleh Jean Berlier 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersama dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak ini merupakan kerajaan yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang meyakinkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerapkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau permukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar selatan Malaka. Selain itu, dengan perdagangan ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contohnya itu penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang sangat terkenal adalah para Walingso. Para Walingso tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur, serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur. Jadi,
jalur masuknya Islam ke Indonesia juga ini menurut Windriati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia. Ketiga, ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama. Ketiga, ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Dejadiningrat yang Umar Hamid Hussein. Dejadiningrat ini berpendapat jika teori Persia Dejadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contohnya itu kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabut di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama Persia. Dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat itu teori Cina. Teori Cina ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia itu berasal dari Cina. Agama Islam sendiri itu berkembang di Cina pada masa dinasti 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri diawali oleh panggilan Muslim. Yang keempat, ada teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'd bin yang berasal dari Sadina. Pada masa itu bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam ini, Cina yang tertulis oleh Jean Berlier 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersama dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak ini merupakan kerajaan yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang meyakinkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerapkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau permukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar selatan Malaka. Selain itu, dengan perdagangan ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contohnya itu penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang sangat terkenal adalah para Walingso. Para Walingso
tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur, serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur. Jadi, jalur masuknya Islam ke Indonesia juga ini menurut Windriati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia, pertama melalui jalur perdagangan. Islam memperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia. Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya itu berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13, para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, Bengkala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Windriati menyebutkan umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersuntikan harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Yang keempat, jalur masuknya Islam ke Indonesia tak hanya lewat dagang. 1 Agustus 2022 bahwa Jakarta Universitas Narotoma ada sejumlah pendapat mengenai periode masuknya Islam ke Indonesia, yang pada saat itu masih wilayah Nusantara tertua. Ajaran Rasul ala swasta ini sudah masuk sejarah abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pendapat ini mencakup pada teori yang diutarakan oleh budaya Hakma sebagai koreksi dari teori Gujarat. Menurut Hakma, bangsa Arab adalah orang yang pertama kali datang ke Indonesia membawa agama Islam, kemudian diikuti Persia dan Gujarat. Itu.